Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan, sebab karena kasih karunia-Nya hari ini kita kembali bertemu lagi di dalam kita bersekutu bersama. Firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi berkat bagi kita. Kita boleh bawa berkat yang kita terima untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih oleh sebab anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa kami nikmati sepanjang perjalanan hidup kami, terutama sepanjang minggu ini. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah beri kami kesehatan, sehingga hari ini kami mendapat kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan mendengarkan berita firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami buka hati kami rindu mendengarkan suara-Mu. Sampaikanlah Tuhan isi hati Tuhan bagi kami, sebab kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun perjalanan hidup kami. Kami siap dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini saya memberi tema pengampunan Kristus. Kita akan baca Alkitab yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-33 sampai 34, dan juga Matius pasal 18 mulai ayat 21 hingga ayatnya yang ke-27. Mari kita baca dalam Lukas pasal 23 ayat 33 hingga 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang jahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kita baca dalam Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-27 dalam perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual serta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya." Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, perumpamaan tentang pengampunan ini menggambarkan dengan terang berapa besar orang harus menjalankan makna mengampuni itu. Begitu mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Biasanya pada waktu hukuman salib dilaksanakan bagi para penjahat, mereka sering mengeluarkan kalimat makian, hujatan, dan kutukan, mungkin sebab mereka merasa bahwa ini adalah akhir dari kehidupan mereka, sehingga kesempatan mereka untuk mengutuk yang akan menghukum mereka. Saudara, Yesus mengucapkan kalimat-kalimat yang lain. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Yesus memahami bahwa mereka tidak menyadari dosa kesalahan yang mereka perbuat. Sehingga Yesus bukan mengeluarkan kata hujatan, tetapi Yesus justru sebaliknya mendoakan mereka agar Bapa mengampuni dosa mereka. Saudara, bagaimana misalnya kita yang dihukum? Apa reaksi kita? Tetapi ajaran yang Tuhan letakkan sebagai dasar bagi kita untuk kita dapat lakukan adalah mendoakan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesaya pasal yang ke-53 ayatnya yang ke-5. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ditimpakan kepada Yesus. Ganjaran yang seharusnya diterima oleh semua orang yang telah melakukan dosa pelanggaran, tapi oleh karena kasih Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Itu sebabnya saudara, mari kita bersyukur pada Tuhan, sebab kita diselamatkan Tuhan hanya karena kasih karunia. Jadi saudara, yang Yesus ucapkan bukan kutukan, tapi yang Yesus katakan adalah mendoakan mereka. Dan ini juga merupakan ajaran Yesus di dalam doa Bapa kami. Dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan ayat yang ke-14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Ketika Tuhan mengampuni kesalahan kita, maka seharusnya kita juga wajib melepaskan pengampunan bagi orang lain. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kalau kita memahami firman Tuhan, kita mampu dapat melakukan. Kita akan mempelajari dasar pengampunan Kristus, sebesar apa pengampunan Tuhan yang Tuhan ajarkan bagi saudara dan saya. Yang pertama, pengampunan Kristus tidak terbatas. Yesaya pasal yang pertama ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini menunjukkan bahwa pengampunan Kristus tidak terbatas. Kepada siapapun, tidak menilai dia dari mana, dari bangsa mana, tetapi bagi siapa yang mau menerima pengampunan Kristus, maka dia akan alami. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita, yang sudah menebus dosa kita, maka saudara, kita akan menerima pengampunan Tuhan. Memang kita menyadari dalam hidup ini kita seringkali melakukan kesalahan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berjalan di dalam jalan yang benar tanpa Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jadi pengampunan Kristus itu tidak terbatas. Kita baca tadi di dalam Matius 18 ayat 21 hingga ayat yang ke-27. Secara ringkas, hamba yang pertama terhutang 10.000 talenta. Hutangnya terlalu besar sampai tidak dapat dilunasi. Ini adalah gambaran kita tidak sanggup membayar hutang dosa pelanggaran yang telah kita lakukan. Hanya darah Yesus yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi ketika Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib, ucapan Yesus berkata selesai, itu menunjukkan bahwa semua persoalan tentang dosa yang tidak mampu dilepaskan oleh manusia sudah diselesaikan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengajarkan tentang pengampunan yang tidak terbatas yang Dia lakukan, begitu juga kita harus lakukan firman Allah. Dosa yang belum dibereskan di hadapan Allah itu seperti penyakit kronis yang ganas. Secara medis tidak bisa. Begitu juga dosa. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menyelesaikan masalah ini. Hanya Yesus. Kita akan melihat yang kedua, pengampunan Kristus itu didasarkan atas kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 5, Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Makna dari pengampunan yang didasarkan oleh kasih tidak menyimpan kesalahan orang. Memang ini adalah persoalan yang sulit. Saat saudara diperlakukan tidak adil, difitnah, firman Allah berkata, kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang. Haleluya. Ayat yang ketujuh, kasih menutupi segala sesuatu. Jadi kasih bukan kita menyebarkan gosip, menyampaikan kesalahan kepada orang lain, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, yaitu menutupi kesalahan orang. Dalam Efesus pasal 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, ketika kita mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk mengampuni orang, kita akan mengalami kesulitan. Tetapi saudara, firman Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita akan memberi kesanggupan bagi kita untuk melakukan firman-Nya. Juga oleh kekuatan Roh Kudus memberi kesanggupan untuk mengampuni dengan kasih. Amin. Kalau kita memahami, mendalami firman Allah, dan kita memiliki persekutuan di dalam Roh Kudus, saya yakin kita mampu mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Yang ketiga adalah bagian yang terakhir, pengampunan Kristus dilakukan dengan segenap hati. Dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Dia mengampuni kita dengan segenap hati. Begitu juga saudara dan saya melakukannya dalam hidup ini. Bahwa kalau orang melakukan kesalahan dan kita berkata saya mengampuni kesalahanmu, berarti kita harus lakukan dengan segenap hati. Ada orang yang berkata, saya sudah memaafkan dia, tapi saya tidak mau melihat mukanya. Ini pengampunan yang tidak benar, saudara. Sebagaimana Tuhan tidak melihat kesalahan saudara dan saya, demikian juga kita mengampuni orang dengan segenap hati. Orang yang pernah mengalami pengampunan Kristus akan mudah melepaskan pengampunan. Sebaliknya, orang yang tidak dapat mengampuni mungkin tidak memahami karya pengampunan Kristus. Saudara, dunia yang kita lihat sekarang adalah dunia yang mempertontonkan tentang kekerasan.
kemarahan, dan balas-membalas. Ada baiknya kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita belajar bagaimana Tuhan memperlakukan orang yang sudah berbuat jahat. Dia hanya berdoa kepada mereka, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan mengampuni, kita memberi tempat kepada Allah untuk melakukan pembalasan. Dan bila Allah melakukan pembalasan bagi kita, saya yakin saudara, Allah tidak akan melakukan penghukuman, tapi Dia akan melakukan pendisiplinan agar mereka sadar. Karena Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Dan mereka bertobat dan pada akhirnya mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Sebab itu mari kita lakukan firman Allah dalam 3 poin ini. Pengampunan itu tidak terbatas. Teruslah mengampuni. Dan harga pengampunan Kristus itu sangat mahal. Karena harus melalui salib. Pengampunan Kristus didasarkan oleh kasih. Dan dengan segenap hati, mari kita lakukan, melepaskan pengampunan dengan segenap hati. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara, mari persiapkan roti dan anggur, dan melalui perjamuan ini akan kembali mengingatkan kepada kita tentang karya Tuhan untuk keselamatan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini, yang mengajarkan kepada kami bagaimana Kristus mengampuni kesalahan kami yang didasarkan atas kasih dan ketulusan. Begitu juga kami dapat menjalankan firman Allah itu. Saat ini Tuhan, kami akan mengikuti perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan, kuduskan kami segala dosa pelanggaran kami, agar perjamuan kudus Tuhan akan membawa kehidupan yang lebih baik. Secara rohani kami semakin lebih Tuhan mengenal Engkau, melakukan firman-Mu, dan juga secara jasmani kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengikuti perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita nikmati sakramen perjamuan kudus, yaitu tentang tubuh dan darah Tuhan. Angkatlah tubuh Tuhan. Yakin bahwa tubuh Yesus yang sanggup memulihkan kehidupan saudara dan saya. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian atau pengorbanan Kristus. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu bagi kami. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan yang berbicara tentang darah Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami.
Engkau sudah menyatakan kasih-Mu Tuhan dengan mati bagi kami untuk menebus dosa kesalahan yang kami perbuat. Secara manusia kami tidak mampu menyelesaikan persoalan kami, tetapi salib-Mu Tuhan, pengorbanan Tuhan sudah menyelesaikan masalah kami, dan kami sudah diampuni oleh Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan perjamuan kudus yang kita sudah ikuti bersama. Kita akan tutup ibadah ini. Mari saudara, dari tempat kita masing-masing kita mengangkat tangan, percaya bahwa ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur atas pengampunan Tuhan yang Engkau telah lepaskan bagi kami, orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Tetapi oleh karena kasih dan ketulusan Tuhan, Engkau mengampuni kami, bahkan Engkau tidak mengingat-ingat kesalahan kami. Dan itu merupakan ajaran Tuhan yang harus kami lakukan di dalam hidup kami, agar kami dapat melakukan pengampunan bagi orang yang bermasalah dengan kami. Kami dapat mengampuni kesalahan mereka. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah umat-umat Tuhan dalam segala usaha pekerjaan. Tuhan berkati, buka jalan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu di dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan bersama dengan mereka. Kami percaya firman Tuhan berkuasa untuk melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari umat Tuhan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan. Terimalah dan bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengentaran sukacita, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus akan bersama dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, akan menjemput kita yang percaya kepada Tuhan. Kami akan tutup ibadah yang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya kita tetap mengikuti acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.